Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan malam kita 25 Januari 2021 dengan satu tema, lakukanlah dengan benar. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bisa melangkah dengan benar, melakukan kehendaknya dengan benar? Tentu kita harus ikut Yesus. Mari kita angkat satu pujian dulu dari Kidung Jemaat 376 bait pertama dan kedua. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Di sengsara karena janji-Mu teguh, atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Kita berdoa. Bapa, kami hendak merenungkan sabda-Mu yang kudus malam hari ini. Lakukanlah dengan benar. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan memberkati kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan di sini maupun yang mendengar dan merenungkannya. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambilkan dari 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Amin. Saudara, Korintus itu kota bandar. Sebuah kota bandar waktu itu tentu menjadi kota metropolitan. Ibaratnya ada pepatah, ada gula, ada semut. Sehingga banyak orang dari berbagai macam latar belakang datang ke Korintus untuk mengadu nasib, untuk mencari nafkah. Nah, orang-orang yang datang ini tentu juga membawa kebiasaan, latar belakang, tradisi, agama, dan kepercayaannya. Termasuk orang-orang Yahudi yang berdagang di Korintus juga begitu. Ada yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, jemaat Korintus itu juga jemaat yang heterogen. Karena di jemaat itu tentu ada orang Yahudi yang sudah bertobat, ada orang Yunani, orang Kreta dan sebagainya. Nah, mereka juga membawa kebiasaan, adat istiadat dan keyakinannya. Termasuk orang-orang Yahudi yang sudah percaya. Mereka masih beranggapan bahwa untuk bisa selamat itu harus melakukan sunat. Nah, orang-orang Yahudi ini memaksa orang-orang lain yang bukan orang Yahudi, yang sudah percaya Kristus untuk sunat. Jemaat Korintus mengadu kepada Paulus, sehingga Paulus
kemudian memberikan nasihat bahwa sunat atau tidak sunat itu tidak menjadi masalah. Sunat dan tidak sunat tidak berpengaruh kepada keselamatan. Lalu bagaimana? Karena semua orang yang sudah percaya kepada Kristus, ia sudah dibaptis, ia berarti sudah disunati. Dengan apa? Sunatnya dengan baptisan. Loh, kok bisa? Iya. Siapapun dia yang sudah dibaptis, ia berarti sudah mati bersama dengan Kristus dan dia sudah bangkit bersama dengan Kristus. Kita bisa baca di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14. Prinsipnya sunat adalah mencucurkan darah. Ada korban darah. Nah, korban darah kita adalah korban darah domba. Domba Allah, Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi yang menyelamatkan itu bukan sunatnya. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus yang sudah berkorban di atas kayu salib. Makanya Paulus mengatakan bahwa harga kita sudah dibayar lunas. Karena itu jangan jadi hamba manusia. Artinya jangan menuruti ajaran manusia, turuti ajaran Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini kita diyakinkan satu, bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ingat, Yesus tidak pernah menebus dosa, tapi Tuhan Yesus menebus manusia, menebus saudara dan saya. Dari mana? Dari dosa. Jadi yang ditebus itu adalah saudara dan saya, dan bukan dosa. Nah, kita ditebus dari dosa, sehingga yang tadinya kita mati sekarang menjadi hidup. Ya, sekarang menjadi hidup. Jadi di dalam Kristus Yesus kita ini menjadi. Karena itulah maka seperti pujian kita tadi, ikut Dikau saja Tuhan, jalan selamat bagiku. Jadi kita hanya ikut Yesus, jangan ikut ajaran manusia. Jangan ikut ajaran manusia, sekali lagi, jangan ikut ajaran manusia, tapi ikutlah Yesus. Karena dalam Yesus ada keselamatan. Yang kedua, jangan melampaui haknya Tuhan. Kita ini hanya diminta untuk melakukan kehendaknya dengan benar. Ikut Yesus, udah. Tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu ditambah-tambah. Ya, tetapi kita hanya ikut Yesus, ikut Tuhan. Nah, mari kita lakukan dengan benar. Jangan sampai kemudian kita sudah ikut Tuhan, masih ditambah supaya kamu selamat harus sunat, harus puasa 40 hari 40 malam, harus kebeng, enggak perlu itu. Cukup dengan percaya sungguh, melakukan hidup yang benar, maka disitulah kita menjadi anak Tuhan dengan perilaku yang benar. Karena apa? Karena kita sudah ditebus dan berarti kita sudah diselamatkan. Yang ketiga, karena harga kita sudah dibayar manusia, maka dalam menjalani hidup dibayar lunas, saudara, dengan tebusan darah Yesus sebagai anak domba, ya, maka mari kita jalani kehidupan kita dengan benar. Pokoknya kita hanya tertuju kepada Allah. Mari kita bekerja dengan sungguh, bekerja dengan benar, ya, melakukan kehidupan dengan benar, menjaga kekudusan hidup, ya. Supaya apa? Supaya orang bisa membaca bahwa di dalam diri kita ada Yesus yang menghidupkan kita. Supaya orang bisa membaca bahwa kita ini kitab terbuka, ya, yang dituntun, diberkati. Orang bisa melihat ada karya Tuhan di sana. Jalanilah imanmu dengan benar. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah membayar lunas hidup kami, hutang kami. Maka sekarang kami berjanji akan senantiasa ikut Engkau, hidup dengan benar, hidup dengan penuh sukacita, dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami, supaya kami bisa melakukan kehidupan dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bait ketiga dan keempat dari Kidung Jemaat 376 kita pujikan. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dalam kesucian, lahir batin yang bersih, aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Berkat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus serta Tuhan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.